Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan belajar bersama mengenai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama menggunakan buku Syarhus Sunnah dari Imam Abi Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal pada tahun 264 Hijriyah. Buku ini adalah salah satu buku yang membahas mengenai poin-poin tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan latar belakang kenapa buku ini ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, karena adanya tersebar isu atau berita yang sepertinya mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh Imam Al-Muzani. Artinya beliau ini tertuduh gitu. Beliau ini tertuduh karena tersebar yang berita mengatakan bahwa beliau ini bersikap netral gitu, bersikap netral dalam masalah khalqul Quran, di mana pada masa-masa itu adalah masa kencangnya fitnah Al-Quran, jadi fitnah khalqul Quran. Jadi di mana setiap para ulama di saat itu diuji akidahnya, keyakinannya, apakah dia termasuk orang yang meyakini Al-Quran itu adalah makhluk Allah atau bukan. Sehingga dari fitnah ini ada 3 sikap yang terjadi. Yang pertama yaitu yang mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang meyakini bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Kemudian yang ketiga yaitu bersikap netral. Tidak mengatakan Al-Quran ini makhluk dan juga tidak mengatakan Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Ada 3 sikap di sini. Nah, ketika saat itu dekat dengan para ulama Al-Mu'tazilah. Jadi kenapa ada keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk, yaitu bersumber dari keyakinan kelompok yang bernama Al-Mu'tazilah. Jadi mereka meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan mereka mendekati khalifah saat itu, kemudian mewajibkan setiap orang untuk meyakininya bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sementara tidak semua ulama menerima hal itu. Bahkan beberapa ulama, diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, itu dengan tegas mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah.
Dan di antara beberapa ulama itu ada yang meyakini bahwa dia tidak bersikap kemanapun. Dengan beberapa alasan tentunya. Ada yang pengen pengen aman gitu, tidak ikut campur. Karena resikonya kalau misalnya tidak meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia akan dihukum, dipenjara, bahkan dicambuk. Gitu. Seperti halnya yang terjadi, yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau itu dipenjara, dicambuk, dipukuli. Jadi tidak semua ulama sanggup menghadapi fitnah seperti itu. Akhirnya beberapa ulama itu ada yang meyakini bahwa Al-Quran itu bukan makhluk kalamullah, namun dia tidak kuat menghadapi cobaan seperti itu. Makanya dinamakan mereka itu adalah waqifah namanya, artinya netral, tidak bersikap kemanapun. Dan ada juga yang tidak kuat, ya akhirnya dia mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, seperti itu. Nah, dalam masalah ini, untuk kondisi saat itu, kondisi saat dimana fitnah ini lagi membara, maka untuk membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Artinya harus tegas, nggak boleh netral, nggak boleh apalagi mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, harus tegas, harus diucapkan. Nah, pada saat itu, di masa Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, tersebar berita, isu yang mengatakan bahwa beliau ini bersikap netral, waqifah. Nah, jadi salah seorang mengatakan, Al-Hasan bin Ali Al-Bazuri Al-Faqih, beliau mengatakan, haddatsani Ali bin Abdullah Al-Huwani. Beliau mendapat riwayat atau cerita dari salah seorang yang bernama Ali bin Abdullah Al-Hulwani. Ali bin Abdullah Al-Hulwani berkata, kuntu bi Trablis Al-Maghrib. Aku ketika itu berada di Tripoli. Nah, Tripoli itu ya, salah satu kota yang berada di Libya. Saat ini yaitu tepatnya di daerah Afrika yang Afrika Barat ya, Afrika Utara. Jadi di Afrika itu ada namanya daerah Maghrib, kemudian Aljazair, kemudian ada Libya, ada Tunus. Nah, kemudian selanjutnya ada Mesir. Ini berdekatan semua, tepatnya di bagian Afrika Utara. Nah, Tripoli ini adalah tepatnya di negara saat ini itu adalah negara Libya. Ali bin Abdullah Al-Hulwani ini berkata, ketika itu aku berada di Tripoli. Fadzakartu ana wa ashabun lana sunnah. Kemudian ketika itu aku membicarakan dengan sahabat-sahabatku itu mengenai sunnah. Ila an dzakarna al-Muzani rahimahullah ta'ala. Sampai ketika itu kami menyebut nama Al-Muzani. Faqala ba'du ashabina. Nah, di antara ketika itu mereka ngobrol, bercerita. Jadi Ali bin Abdullah Al-Hulwani dengan teman-temannya ketika itu berbicara membahas tentang sunnah. Salah satu di antara mereka yang ketika itu hadir itu menyebut nama Imam Al-Muzani. Dan dia mengatakan, balaghani annahu yatakallam fil Quran. Teman Al-Hulwani ini mengatakan bahwa Al-Muzani ini dia berbicara tentang Al-Quran. Ada suatu berita sampai kepadaku yang mengatakan bahwa Al-Muzani mengatakan tentang Al-Quran. Wa yaqifu indah. Dan dia yaqif, berhenti atau bersikap netral mengenai Al-Quran. Wa dzakara akhar annahu yaquluhu. Kemudian yang lainnya juga mendukungnya gitu ya. Yang lainnya ya mengatakan, iya benar itu.
memang Al-Muzani mengatakan dia itu bersikap netral gitu, tidak mengatakan Al-Quran makhluk dan juga tidak mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah atau bukan makhluk. Ila an ijtama'a ma'na qaumun akharun, sampai ya ada orang-orang yang lain itu berdatangan gitu. Akhirnya mereka membicarakan bahwa Al-Muzani itu bersikap netral atau waqifah. Faghamman nasu dzalika ghamman syadida. Mendengar cerita tersebut bahwa Imam Muzani, salah seorang ulama sekelas Imam Muzani, kok bisa gitu membicarakan apabila ketika dia membahas tentang Al-Quran itu makhluk atau tidak, kalau dia bisa bersikap netral. Ini masalah ini kan harus tegas. Al-Quran itu makhluk atau tidak, katakan makhluk atau katakan tidak, itu pilihannya. Nggak boleh netral gitu, nggak boleh tidak berpihak kemanapun, harus tegas. Sehingga orang-orang ketika mendengar berita ini merasa gelisah gitu, merasa gundah. Kok bisa sekelas Imam Muzani bersikap begitu? Kemudian fakatabna ilaihi kitaban nuridu an nasta'lima minhu. Kemudian Al-Hulwani tadi itu ketika mendengar berita seperti itu, kemudian orang-orang juga ikut-ikutan, kemudian orang dalam kondisi tidak tenang, kondisi galau gitu, kok bisa terjadi hal seperti ini. Akhirnya dia menulis satu buku atau satu surat untuk minta penjelasan, klarifikasi, benar nggak Imam Muzani ini berkata demikian. Fakataba ilaina syarhus sunnah. Kemudian Imam Muzani itu membalas permintaan tadi, klarifikasi tadi, yaitu dia membuat satu kitab namanya Syarhus Sunnah yang ada di hadapan kita saat ini. Ini adalah namanya Syarhus Sunnah. Nah, inilah kitab yang akan kita pelajari, dan di sini akan dijelaskan oleh Imam Muzani bagaimana sikapnya yang sebenarnya tentang khalqul Quran. Apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak? Kemudian dia juga akan menjelaskan mengenai qadar, juga akan menjelaskan mengenai irja dan Al-Quran. Beliau juga dalam buku ini akan menjelaskan mengenai hari kebangkitan, kemudian hari dikumpulkan, kemudian mengenai hari-hari kiamat, yaitu kondisi-kondisi hari kiamat, yaitu tentang timbangan. Kemudian dia juga akan menjelaskan mengenai an-nazar, yaitu ru'yatullah pada hari kiamat, yaitu melihat Allah pada hari kiamat. Bagaimana sikapnya terhadap masalah-masalah yang kita sebutkan tadi. Nah, dari sini akan bisa disimpulkan bahwa Al-Muzani itu bersikap sesuai akidah Ahlussunnah atau tidak. Fakataba, beliau menulis buku ini, Bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Beliau mengatakan, Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita kita dan kalian semua dengan ketakwaan. Wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan memberikan taufik kepada kami dan kalian sesuai dengan petunjuk. Amma ba'du. Kemudian dia membalas setelah muqaddimah, setelah berdoa kepada Allah, dia membalas surat dari Al-Hulwani tadi. Beliau mengatakan, fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnah. Kamu sudah bertanya kepadaku agar aku menjelaskan kepadamu mengenai sunnah, yaitu yang dimaksud sunnah di sini adalah akidah. Amran tusabbiru nafsaka 'ala tamassuki bihi. Ini adalah satu masalah, satu perkara yang membuatmu harus bersabar, harus menyabarkan diri, 'ala tamassuki bihi, untuk berpegang teguh dengan akidah tersebut.
Wa tadra'u bihi 'anka syubhal aqawil. Kemudian kamu bisa menolak syubhat-syubhat yang bertebaran, syubhat-syubhat dari perkataan-perkataan orang. Wa zaygha muhdatsatid dhalin, dan kekeliruan-kekeliruan perkara-perkara baru yang dilontarkan oleh orang-orang yang sesat. Ini adalah muqaddimah yang ditulis oleh Imam Muzani sebagai balasan dari Al-Hulwani tadi. Waqad syarahtu laka minhajan muwaddihan lam alu nafsi wa iyyaka fihi nusha bada'tu fihi bihamdillahi dirrusydi wat tasdid. Kemudian aku menjelaskan kepadamu minhaj, metode yang sangat jelas. Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nusha, dan aku tidak akan berhenti untuk menasihati diriku dan dirimu. Bada'tu fihi bihamdillahi dirrusydi wat tasdid. Kemudian aku memulainya dengan memuji Allah yang memiliki ar-rusydi wat tasdid, kekuatan. Ini adalah sekilas muqaddimah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, apa isi-isi dari kitab Syarhus Sunnah ini, tadi kita sudah menjelaskan secara histori bagaimana tertulisnya, bagaimana latar belakang kitab ini bisa terwujud dan tertulis gitu. Namun sebelum itu kita akan menjelaskan kembali mengenai siapa sebenarnya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Tentunya beliau ini adalah salah seorang alim min ulama Asy-Syafi'iyah. Jadi beliau ini adalah salah seorang alim, salah seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i. Kenapa demikian? Karena beliau adalah murid langsung dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di mana ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membentuk madhabnya, artinya dia di sini bukan secara ketika dia berada di Irak, itu pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu dijadikan sebuah madhab oleh murid-muridnya. Kemudian setelah pindah dari Irak, setelah meninggalkan Irak, beliau pindah ke Mesir. Nah, disinilah terbentuk kumpulan-kumpulan fatwa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kemudian disusun oleh beliau dan dikembangkan oleh murid-muridnya, dan menjadilah sebuah rujukan utama dalam madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, salah satu murid beliau yang mengembangkan madhab ini adalah Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, di mana beliau ini adalah muridnya langsung. Jadi bukan bukan sekedar klaim bahwa dia bermadzhab Syafi'i, tapi dia adalah sebagai penerus Imam Syafi'i dalam madzhab Syafi'i itu sendiri. Sebelumnya kita akan jelaskan namanya, keturunannya, dan penjelasan yang lainnya. Beliau bernama Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani Al-Misri. Kunyahnya adalah Abu Ibrahim. Beliau adalah Abu Ibrahim. Namanya Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani Al-Misri. Beliau tentunya berasal dari kota Mesir. Min Muzainah Al-Qabilah Al-Musyhurah. Jadi kenapa beliau itu dinisbatkan namanya kepada Al-Muzani? Karena beliau berasal dari satu suku yang terkenal di Mesir ketika itu, namanya Muzainah. Kemudian beliau ini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala lahir
pada tahun 175 Hijriyah. Kemudian beliau tumbuh dan besar dalam sebuah keluarga yang mencintai ilmu. Nah, kemudian beliau ini meninggal pada tahun 264 Hijriyah di Mesir. Nah, beliau meninggal pada tahun 264 Hijriah di Mesir. Kemudian adapun beberapa gurunya, di antaranya adalah Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau memiliki guru yang lain, ada namanya Nu'aim bin Hamad, Asbugh bin Nafi', Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Thaqafi, dan lain-lainnya. Kemudian di antara murid-muridnya yaitu adalah Abu Bakar bin Khuzaimah rahimahullah, kemudian anak dari saudarinya yaitu Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi ini adalah salah seorang penulis buku akidah yang bermadzhab Hanafi. Beliau bermadzhab Hanafi, namun dia menulis sebuah kitab yang berisikan tentang akidah, namanya adalah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan penulisnya adalah namanya Abu Ja'far. Abu Ja'far ini adalah ponakan dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Karena beliau, Abu Ja'far ini adalah anak dari saudari Imam Al-Muzani. Kemudian di antara muridnya yang lain adalah Zakaria As-Saji, kemudian Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, dan lain-lainnya. Kemudian di antara rekomendasi para ulama untuk Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala adalah di antaranya Imam Ibnu Yunus rahimahullah ta'ala, wa huwa min ashabis Syafi'i, kanat lahu ibadatun wa fadlun thiqatun fil hadisi. Jadi Ibnu Yunus mengatakan bahwa Imam Muzani beliau adalah memiliki ibadah dan keutamaan, dan dia orang yang thiqah, orang yang sangat terpercaya dalam masalah hadis. La yakhtalifu fi hadiqun min ahli fiqh. Dan para ahli fikih itu tidak berbeda-beda mengenai keilmuan Al-Muzanin. Jadi para ulama fikih mereka tidak pernah meragukan kemampuan Imam Muzani ini dalam masalah ilmu. Wa kana ahaduz zuhadi fid dunya, dan beliau ini adalah salah seorang yang zuhud dalam masalah dunia, artinya tidak terlalu peduli dengan masalah dunia. Beliau ini zuhud itu adalah orang yang tidak terlalu mementingkan dunia, ya. Wa kana min khairi khalqillahi azza wa jalla. Kemudian Ibnu Yunus mengatakan beliau ini adalah termasuk makhluk Allah yang baik, gitu. Kemudian di antara rekomendasi atau pujian untuk Imam Muzani, salah seorang mengatakan, yaitu Amr bin Utsman Al-Makki rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan minal muta'abbidina fi kasratin man laqitu minhum bi Makkah mimman huwa muqimun wa man qadima alaina fil mawasim. Jadi tidak ada orang yang banyak ibadahnya yang aku lihat, itu tidak ada selain yang aku temui. Jadi tidak ada orang yang banyak ibadahnya yang aku temui di Mekah, kemudian orang yang tinggal di sekitar Mekah di beberapa musim, dan juga tidak ada orang yang banyak ibadahnya ketika aku temui di Syam dan di Alexandria, yang sangat sekia untuk seorang Al-Muzani, Al-Imam Al-Muzani. Jadi banyak yang
merekomendasikan memuji beliau dalam masalah ibadah. Kemudian Abu Sa'id Ibnu Sukari mengatakan, ketika aku melihat Al-Muzani ini tidak ada yang lebih banyak ibadahnya, lebih kuat beribadah daripada dia. Wal atqana lil fiqh minhu, dan tidak ada orang yang paling mutqin ilmu dalam fikihnya itu selain Imam Al-Muzani. Kemudian Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala mengatakan, kana alama ashabis Syafi'i bin nazar. Imam Al-Muzani adalah orang yang paling detail di antara ulama-ulama Syafi'iyah. Daqiqul fahm wal fatan. Beliau ini sangat detail, sangat teliti orangnya dalam memahami dan sangat cerdas. Wa intasharat kutubuhu wa mukhtasaratuhu ila aqtaril ardi syarqan wa gharban. Dan kitab-kitab Al-Muzani sudah menyebar di mana-mana, di seluruh penjuru bumi, di timur maupun di barat. Wa kana taqiyan wara'an dinan saburan 'alal iqlali wat takashufi. Dan beliau ini adalah orang yang sangat bertakwa, sangat wara', kemudian sangat sabar dalam keadaan sedikit. Jadi ini adalah beberapa rekomendasi pujian dari para ulama yang lain mengenai siapa sebenarnya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Kemudian di antara tulisan-tulisannya, karya-karya beliau adalah beliau menulis satu buku yang bernama Ahkamul Quran, kemudian At-Targhibu fil Ilmi, kemudian Al-Jami'ul Kabir, kemudian Al-Mabsutu fil Furu', kemudian Al-Mukhtasar Al-Kabir, kemudian Mukhtasar Al-Mukhtasar. Ini adalah beberapa karangan beliau. Kemudian salah satunya adalah Syarhus Sunnah yang akan kita pelajari ini. Dan sudah kita jelaskan bagaimana Syarhus Sunnah ini, kitab Syarhus Sunnah ini bisa terwujud dan bisa tertulis oleh beliau. Tentunya ada latar belakang yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kenapa beliau menulis buku ini? Karena ada satu berita yang menyebar di mana-mana yang membuat orang semakin tidak percaya. Kenapa? Dengan bahwa berita tersebut mengatakan bahwa Imam Muzani ini beliau bersikap netral atau waqifah, sehingga orang meragukan hal itu. Kemudian di antara mereka ada yang mengklarifikasinya dan beliau balas klarifikasi itu dalam bentuk satu buku. Oke. Akan kita jelaskan sedikit demi sedikit isi buku ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda amma ba'du. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan ketakwaan dan memberikan taufiknya kepada kami dan kalian untuk sesuai dengan petunjuknya. Amma ba'du. Beliau mengatakan, yang ini tadi sudah kita ulangi, fa innaka sa'alta, ini tadi sudah kita bacakan tadi, fa innaka sa'altani an waddiha laka minas sunnah. Sesungguhnya kamu sudah bertanya kepadaku agar aku menjelaskan kepadamu tentang sunnah, tentang akidah. Amrun tusabbiru nafsaka ala tamassuk bihi. Suatu perkara yang di mana kamu untuk bersabar diri, untuk bersabar tentang metode yang sangat jelas. Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nusha. Dan aku juga tidak akan berhenti untuk menasihati diriku dan dirimu. Bada'tu fihi bihamdillahi dzir rusydi wa tasdid. Dan aku memulai dengan memuji Allah yang Maha Rasyid dan Maha Kuat. Alhamdulillahi ahaqqu man dzukira wa aula man syukira wa alaihi usni al-wahidus samad laysa lahu sahibatan wala walad jalla 'anil mathili fala syabiha lahu wala 'adil
As-Sami'ul Basir, Al-Alimul Khabir, Al-Mani'ur Rafi'. 'Alin 'ala 'arsyihi wa huwa danin bi'ilmihi min khalqih. Nah, ini adalah matannya, dan di sini kita akan jelaskan Syarhus Sunnah ini dengan buku yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullah ta'ala, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Beliau akan memberikan ta'liqnya, penjelasan ringkasnya di sini. Tentunya setelah memulai Bismillahirrahmanirrahim, beliau menjelaskan di sini, penulis yaitu Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh beliau untuk menulis risalah atau buku ini agar diberkahi. Nah, tentunya selain itu, kenapa beliau menulis buku ini memulai dengan Bismillah? Tentunya untuk meneladani Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan ini terdapat di awal pertama sekali urutan mushaf Al-Quran. Kemudian tentunya selain meneladani, mencontoh Al-Quran, beliau juga mencontoh petunjuk Nabi SAW, di mana Nabi SAW, para anbiya, para rasul, ketika mereka memulai tulisan mereka itu, mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau menulis surat-suratnya kepada raja-raja, ketika itu kepada Raja Kisra, kepada Raja Kaisar, Raja Romawi Kaisar. Nah, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga Nabi yang lain, diantara adalah Nabi Sulaiman ketika menulis surat kepada Ratu Bilqis, Ratu Saba ketika itu, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Jadi dalam buku ini Imam Al-Muzani mengatakan semoga kita dijaga oleh Allah dengan ketakwaan. Jadi asamana itu diambil dari kata ismah, yang artinya adalah menjaga, menyelamatkan dari keburukan, dari kesesatan, dari kesalahan. Itu adalah makna dari asama. Semoga Allah menjaga kita, yaitu maksudnya adalah semoga Allah menjaga kita dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk kesesatan, hawa nafsu, dari segala bentuk keburukan. Nah, ini adalah makna dari asama. Asam diambil dari kata ismah. Dan tentunya khusus kata asam ini tidak akan didapatkan oleh setiap siapapun itu kecuali dengan ketakwaan. Makanya beliau mengatakan asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kami dan kalian itu dengan ketakwaan. Dan ini juga sesuai dengan sabda Nabi SAW, di mana Nabi SAW berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang dimana agama ini adalah sebagai penjaga urusanku. Kemudian beliau mengatakan bittaqwa. Semoga Allah menjaga kami dan kalian itu dengan ketakwaan. Takwa ini diambil dari kata wiqayah, menjaga. Kemudian definisi dari takwa, sebagaimana yang disebutkan salah seorang ulama yang bernama Talqun bin Habib rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan at-taqwa amalun bi ta'atillah raja'a rahmatillah ala nurin minallah. Takwa itu adalah sebuah amal yang
berbentuk ketaatan kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, dan itu berlandaskan cahaya dari Allah, yaitu berlandaskan ilmu dari Allah. Kemudian tarku ma'siyatillah. Kemudian takwa itu adalah meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah. Makhafata iqabillah. Karena takut hukuman Allah, karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Ala nurim min Allah, dan juga berdasarkan cahaya dari Allah. Ini adalah salah satu definisi takwa yang disebutkan oleh Talqun bin Hubaib rahimahullah ta'ala. Di mana definisi ini dipuji oleh beberapa ulama, diantaranya adalah Ibnu Qayyim dan Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Jadi pesan singkat yang terdapat dari pembukaan kitab ini tadi adalah asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Sebenarnya makna ini sangat dalam sekali apabila kita perhatikan dengan seksama, di mana beliau memulai bukunya itu atau memulai suratnya atau risalahnya dengan kata takwa. Kenapa? Karena takwa ini adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang diperintahkan, dan takwa ini adalah perintah untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Jadi takwa ini harus berlandaskan nur, harus berlandaskan ilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi itu diberikan wahyu, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruham min amrina, wahyu kepadamu dari kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dan sebelumnya kamu enggak tahu apa itu Al-Qur'an dan iman. Artinya apa? Sebelumnya Nabi itu tidak mengerti sama sekali bagaimana apa sebenarnya Al-Quran dan apa sebenarnya iman. Namun karena dengan wahyu, karena dengan ilmu, maka Nabi SAW menjadi mengerti dan tahu. Begitulah ketakwaan itu harus dibangun dengan wahyu, harus dibangun dengan ilmu. Kalau enggak, ya kalau tanpa ilmu, tanpa wahyu, tanpa Al-Quran, semua orang bisa mengklaim dia bertakwa. Tapi apakah sesuai dengan wahyu, sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Jadi takwa itu harus dibangun berdasarkan wahyu atau Al-Quran. Salah seorang sahabat yang mulia, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi." Di masa Rasulullah itu para sahabat itu menanyakan kepada Rasulullah itu tentang kebaikan, ya. Maksudnya tentang amalan-amalan kebaikan agar mereka itu mengerjakannya, agar mereka itu mendapat pahala, agar mereka menjadi lebih baik. Jadi semuanya menanyakan kebaikan. Amal apa yang lebih baik? Amal apa yang lebih baik agar dikerjakan? Namun Hudzaifah mengatakan, "Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri." Namun kata Hudzaifah, justru aku menanyakan Rasulullah itu adalah tentang keburukan. Makhafata an yudrikani. Karena aku takut keburukan itu menimpaku gitu. Jadi di saat orang sibuk menanyakan kebaikan kepada Rasulullah agar mereka mengamalkannya, agar mereka mendapat pahala, agar mereka mendapat kebaikan, menjadi lebih baik. Namun sebaliknya Hudzaifah bin Yaman justru menanyakan hal yang bertolak belakang dengan apa yang ditanyakan sahabat yang lain. Di mana beliau itu menanyakan keburukan. Keburukan apa ini ya Rasulullah? Ini apa hukumnya dan seterusnya.
Nah, kenapa ditanyakannya? Karena agar dia bisa menghindarinya, agar dia bisa menjauhi keburukan tersebut. Misalnya uququl walidaini, apa yang dimaksud dengan uququl walidaini, apa yang dimaksud dengan durhaka, apa yang dimaksud dengan bid'ah dan seterusnya. Beliau menanyakan hal yang seperti itu, sehingga beliau bisa menghindarinya. Kemudian salah seorang ulama mengatakan yang bernama Bakr bin Khunais rahimahullah ta'ala, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Jadi Bakar bin Khunais mengatakan, bagaimana seseorang itu bisa menjadi orang yang bertakwa kalau dia tidak mengerti apa yang ditakutkannya, apa yang dijadikannya bertakwa itu. Artinya takwa ini kan diambil dari bahasa waqayaki, yang artinya adalah menjaga. Jadi apa yang harus dijaga seseorang kalau dia tidak tahu apa yang dijaganya gitu. Nah, jadi harus berilmu dulu. Oleh karena itu kita mendapati banyak para ulama, para ahli ilmu menulis buku-buku mereka itu menjelaskan syirik, bid'ah, kemudian menjelaskan dosa-dosa besar, agar kita itu mengetahui mana keburukan-keburukan tersebut. Misalnya ada buku tentang bahaya syirik, bahaya bid'ah, bahaya dosa-dosa, misalnya al-mubiqatus sab', misalnya dosa-dosa besar. Itu menjadi sebuah buku. Tujuannya apa? Agar kita itu mempelajarinya untuk menghindarinya. Jadi bukan mempelajari untuk mengamalkannya. Sebagaimana ada yang mengatakan bahwa aradtu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa' fihi. Jadi ada orang mengatakan bahwa aku mengetahui keburukan itu bukan untuk diamalkan keburukan tersebut, akan tetapi aku warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung